Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Sudah siapkah kalian belajar hari ini? Jika sudah siap, marilah kita berdoa terlebih dahulu sebelum pembelajaran dimulai. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak yang Ibu sayangi, walaupun kita belajar masih melalui daring, Ibu harapkan kalian masih tetap semangat ya dalam belajarnya. Nah, sebelumnya kita sudah belajar tema 1, subtema 2, pembelajaran 1. Hari ini kita akan masuk ke pembelajaran 2, subtema 2 masih tentang hidup rukun dengan teman bermain. Tapi sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran subtema 2 pembelajaran 2, Ibu akan menyampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, siswa dapat menemukan kalimat ajakan dalam percakapan. Dan yang kedua, siswa dapat memahami nilai-nilai Pancasila. Nah, sekarang kalian sudah tahu ya apa tujuan kita mempelajari subtema 2 pembelajaran 2 hari ini. Baiklah anak-anak, sebelum kita masuk kepada pembelajaran 2 subtema 2, mari kita ingat kembali apa sih hidup rukun dengan teman bermain itu? Betul sekali, hidup rukun dengan teman bermain adalah hidup yang saling harga-menghargai, hormat-menghormati, serta juga saling menyayangi di antara sesama teman. Anak-anak yang soleh dan soleha, hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik 1, subtema 2, pembelajaran kedua. Mari kita belajar bersama-sama. Nah anak-anak, Bu Guru punya teks nih, kita baca bersama-sama yuk. Sekolah-sekolah sudah banyak tersebar di pelosok tanah air kita. Anak-anak pun sudah banyak yang bersekolah. Kini saatnya kita mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang baik. Kita bisa merayakan hari kemerdekaan ini dengan kegiatan yang baik. Contohnya mengadakan lomba dan pentas seni. Nah anak-anak, di sini Bu Guru juga punya teks percakapan antara Nina dan Putu. Mari kita simak anak-anak. Kata Nina, Putu, sebentar lagi hari kemerdekaan Indonesia. Di sekolah akan diadakan lomba-lomba loh. Kemudian Putu menjawab, ya Nin, aku juga sudah membaca pengumuman di papan pengumuman. Ayo, kita ikut memeriahkan perayaan kemerdekaan kita. Kemudian Nina menjawab kembali, kamu ingin ikut lomba apa Putu? Kalau aku ingin ikut lomba balap karung dan baca puisi. Kemudian Putu juga menjawab kembali, bagus itu Nin, kalau aku ikut lomba gobak sodor dengan teman-teman dan Bakia. Mari kita persiapkan diri untuk lomba-lomba itu. Nah, itu adalah percakapan antara Nina dan Putu yang akan mempersiapkan untuk mengikuti lomba dalam rangka perayaan Hari Kemerdekaan. Dalam percakapan antara Nina dan Putu ini, ada kalimat yang menunjukkan ajakan kepada orang lain. Nah, di pembelajaran 1 kemarin, Bu Guru sudah menjelaskan tentang kalimat ajakan. Kalimat ajakan biasanya ada kata ayo, mari, dan yuk. Dan jika ditulis harus diakhiri dengan tanda seru. Nah, kita cari tahu nih anak-anak, mana yang termasuk ke dalam kalimat ajakan. Yuk, kita cari yuk bersama-sama dari percakapan ini. Yang pertama nih, ayo kita ikut memeriahkan perayaan kemerdekaan. Ini sudah betul anak-anak, ada kata ajakan dan diakhiri oleh tanda seru. Kemudian, apakah ada kalimat ajakan yang lain? Ya, ada satu lagi. Mari kita persiapkan diri untuk lomba-lomba itu. Perhatikan gambar anak-anak yang sedang bermain menjala ikan. Nah, di sini kita perhatikan anak-anak.
tunjukkan sikap yang saling membantu dengan teman. Di sini ada Edo yang terjatuh, kemudian dibantu oleh Udin. Nah, ini menunjukkan sikap saling membantu sesama teman. Nina bersemangat sekali mempersiapkan diri untuk lomba baca puisi. Faris dengan senang hati membantu adiknya belajar membaca puisi. Keduanya terlihat sangat kompak dan rukun sekali. Pak Darmadi dan Ibu Atik sangat bangga terhadap mereka berdua. Selain rajin belajar, Nina dan Faris juga rajin beribadah. Ketika waktunya beribadah tiba, mereka segera melaksanakannya. Sikap Nina dan Faris jelas sesuai dengan nilai Pancasila. Nah, sikap Nina dan Faris tersebut sesuai dengan pengamalan sila Pancasila, terutama sila pertama dan sila kedua. Sila pertama itu menunjukkan mereka tidak lupa kewajibannya untuk beribadah. Sedangkan sila keduanya adalah sikap mereka yang saling menolong dan membantu. Nah, kalian masih ingat dengan lambang ini? Ini adalah Garuda Pancasila yang menjadi lambang negara Indonesia. Burung Garudanya besar dan gagah perkasa. Lihatlah perisainya. Perisai itu memuat simbol dari sila-sila Pancasila. Pancasila adalah dasar negara kita. Pada subtema 1 sudah pernah dijelaskan ya tentang lambang-lambang atau simbol dari sila-sila Pancasila yang ada pada perisai burung Garuda Pancasila. Yuk kita ingat kembali anak-anak bunyi dan simbol-simbol sila Pancasila. Sila ke-1 simbolnya bintang, bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua simbolnya rantai, bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga simbolnya adalah pohon beringin, bunyinya adalah persatuan Indonesia. Sila keempat simbolnya adalah kepala banteng yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima simbolnya padi dan kapas, bunyinya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, setelah kalian mengetahui bunyi dan simbol sila-sila Pancasila, di sini Ibu mempunyai contoh penerapan sila ke-1 dan sila kedua Pancasila. Bisa dilihat ya. Sila ke-1 penerapannya adalah yang pertama, tidak lupa waktu beribadah ketika bermain. Kemudian yang kedua, memberi kesempatan kepada teman yang lain untuk melakukan ibadah. Yang ketiga, tidak mengejek teman yang berbeda agama. Dan yang keempat, menghormati teman yang berbeda agama. Itu adalah contoh penerapan sila ke-1 Pancasila di tempat bermain. Jadi, kalian tidak boleh mengejek agama orang lain, kita harus toleransi. Kemudian, pada sila kedua Pancasila, contoh penerapannya adalah yang pertama, mematuhi peraturan dalam permainan. Yang kedua, membantu teman yang terjatuh. Dan yang ketiga, suit untuk menentukan kelompok bermain. Nah, anak-anak, itu adalah penerapan sila kedua Pancasila. Demikian anak-anak untuk pembelajaran kita di tema 1 subtema 2 pembelajaran kedua. Semoga kalian semua dapat memahami apa yang telah Ibu sampaikan. Jangan lupa jaga selalu kesehatan kalian di rumah, rajin berdoa, rajin belajar, dan tetap semangat. Sampai jumpa lagi pada pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum.